Central Park adalah tempat ketenangan bagi Emily Ford. Ia sering duduk di bangku kayu yang sudah usang, di bawah naungan pohon-pohon ek yang menjulang. Wajahnya menatap angin yang berhembus, sambil menikmati suara kicauan burung dan tawa anak-anak yang samar terdengar dari kejauhan. Tangannya menggenggam erat tali kulit Rex, anjing German Shepherd, penuntun yang setia. Rex bukan sekadar pendamping, ia adalah pelindung, penglihatan, dan penyambung hidup Emily sejak kecelakaan mobil 5 tahun lalu merampas penglihatannya. Meski lingkungan di sekitarnya terasa tenang, Rex tampak gelisah. Telinganya bergerak mengikuti setiap suara, matanya yang tajam memindai taman, seakan-akan mencari tanda bahaya. Di seberang taman, Vince Dalton bersandar pada motornya, dikelilingi sekelompok pengendara motor berbaju kulit. Dengan tubuh besar, kepala pelontos, dan kulit penuh tato, Vince memiliki aura yang mengintimidasi. Ia memperhatikan Emily yang duduk tenang bersama Rex. Ekspresi damai Emily ditambah sikap Rex yang teratur tampaknya membuat Vince merasa terganggu. Ia menjatuhkan puntung rokoknya, menyeringai, "Lihat itu, seorang putri dengan anjing kecil sempurnanya," ucapnya, memicu tawa dari kelompoknya. Langkah sepatu Vince terdengar berat di atas jalan beton saat ia berjalan mendekati Emily. Rex merasakan kehadirannya lebih dulu. Telinganya berdiri waspada, tubuhnya menegang, dan suara geraman dalam terdengar darinya. Saat tali di tangannya menegang, Emily menoleh ke arah suara langkah yang mendekat. "Halo di sana," ujar Vince dengan nada mengejek, suaranya penuh dengan sarkasme. "Anjingmu bagus juga. Apa dia bisa melakukan trik? Mungkin dia bisa melompat melalui lingkaran atau berguling untuk kita." Pegangan Emily pada tali Rex semakin erat, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa melihat pria itu, tetapi nada penuh niat buruk dalam suaranya sangat jelas. "Tinggalkan kami," katanya tegas, menyembunyikan rasa takut yang mulai muncul dalam dirinya. Namun Vince terus memprovokasi. Ia bertepuk tangan keras, mencoba membuat Rex marah. Anjing itu tetap tenang, matanya yang tajam tidak lepas dari Vince, meskipun geramannya semakin keras. "Oh, jagoan ya," ejek Vince mendekat lebih jauh. Pada saat itu beberapa orang yang berada di taman berhenti untuk melihat apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang maju. Merasa diperhatikan, Vince semakin memanas. Ia mengangkat kakinya seolah-olah akan menendang Rex. Geraman German Shepherd itu berubah menjadi peringatan yang keras dan dalam. Emily berteriak, "Jangan berani-berani!" Yang tidak disadari Vince adalah bahwa Rex bukanlah anjing biasa. Sebelum menjadi penuntun Emily, Rex adalah anjing dinas militer K9, dilatih untuk misi-misi berisiko tinggi dan mampu menghadapi ancaman yang jauh lebih berbahaya dari ini. Ketika kaki Vince semakin mendekat, naluri militer Rex pun aktif. Otot-ototnya menegang dan tatapan tajamnya tetap terkunci pada ancaman yang mendekat. Taman itu tiba-tiba menjadi sunyi, atmosfernya dipenuhi ketegangan saat para penonton menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Tawa mengejek Vince terdengar, memecah keheningan ketika ia mengangkat kakinya lebih tinggi, menikmati drama yang sedang ia buat. "Ayo, anjing jelek! Tunjukkan apa yang kau punya," tantangnya. Pegangan Emily pada tali Rex semakin erat, jari-jarinya memucat karena tegang. Meski ia tidak dapat melihat konfrontasi yang sedang terjadi, ia dapat merasakan atmosfer yang tegang dan mengancam. Rex di sisi lain berdiri seperti patung yang penuh ketegangan, tubuhnya tegang seperti pegas yang siap melontar. Geraman Rex semakin dalam, sebuah peringatan jelas kepada Vince bahwa ia sedang bermain dengan bahaya. Kerumunan kecil yang berkumpul menyaksikan dengan napas tertahan. Beberapa merekam kejadian itu, sementara yang lain bergumam pelan. "Seseorang harus menghentikannya," bisik seorang wanita, tetapi tidak ada yang bergerak untuk campur tangan.
Suara Emily memecah ketegangan dengan nada yang penuh keputusasaan. "Tinggalkan kami, dia bukan sekadar anjing, dia akan membela diri." Namun bukannya mendengar peringatan itu, keberanian Vince malah semakin menjadi. "Membela diri," ejeknya. "Dia hanya anjing peliharaan besar, lihat ini." Ketika Vince mengarahkan kakinya ke arah Rex, anjing German Shepherd itu bereaksi dengan kelincahan yang mengejutkan. Ia menghindari tendangan itu dengan cekatan, mengeluarkan gonggongan tajam dan tegas yang bergema di seluruh taman. Dalam satu gerakan mulus, ia berdiri di antara Emily dan Vince, memperlihatkan taringnya yang tajam dengan mata yang terpaku pada si penyerang. Ini bukan sekadar reaksi seekor peliharaan. Ini adalah respons terlatih dari seorang penjaga profesional, siap menetralisir ancaman apapun. Vince terkejut, terhenti oleh determinasi yang kuat dari Rex. Dalam sekejap itu, waktu seakan berhenti. Emily yang memegang tali Rex dengan erat merasakan ketegangan tubuh anjing itu dan hawa tegang yang menyelimuti udara. Ia merasakan ada perubahan dalam atmosfer. "Rex," gumamnya pelan, suaranya bergetar. Namun Rex tidak memedulikannya. Pandangannya tetap terkunci pada Vince. Tubuhnya siap untuk aksi berikutnya. Sikap Vince pun mulai berubah. Seringai yang tadinya menghiasi wajahnya kini lenyap, digantikan dengan sedikit rasa takut. "Apa masalah anjing ini?" gumamnya. Nada suaranya berubah dari mengejek menjadi ragu. Di sekitar mereka bisik-bisik terdengar dan smartphone terus merekam adegan yang terjadi. Seorang penjaga taman melangkah melewati kerumunan. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanyanya dengan tegas. Keberanian palsu Vince langsung memudar di bawah tatapan orang-orang yang berkumpul. Rex tetap pada posisinya, sikapnya jelas memberi sinyal bahwa provokasi lebih lanjut dari Vince akan mendapat balasan yang tidak menyenangkan. Emily menghela napas perlahan, merasakan sedikit kelonggaran pada tali Rex, meski ancaman itu masih terasa. Vince mundur perlahan, kedua tangannya diangkat dengan gerakan seperti menyerah. "Tenang, aku hanya bercanda. Anjing ini bereaksi berlebihan," katanya. Nada percaya dirinya menghilang. Penjaga taman yang kini berdiri di antara Vince dan Emily melipat tangannya sambil memberikan tatapan tajam kepada Vince. "Kau pikir mengancam anjing penuntun itu bercanda? Itu bukan hanya tidak bertanggung jawab, itu juga melanggar hukum." Emily tetap memegang tali Rex dengan erat, tangannya masih gemetar. Rex berdiri tegak di depannya, matanya yang tajam tetap terfokus pada Vince. Udara terasa berat dengan ketegangan, diperkuat oleh bisik-bisik dari kerumunan. Suara penjaga taman terdengar tenang, tapi penuh wibawa saat ia melanjutkan, "Anjing ini hanya menjalankan tugasnya untuk melindungi dia dan tampaknya dia jauh lebih baik dalam menjalankan tugasnya dibandingkan kau menjadi orang yang layak." Senyuman sombong Vince benar-benar menghilang di bawah teguran berat penjaga taman itu. Geraman rendah Rex masih terdengar, membuat Emily dengan lembut menyentuh kepala anjingnya dan berbisik, "Anjing baik, Rex." Suaranya bergetar tapi penuh rasa terima kasih. Kerumunan di sekitar tetap hening, beberapa sibuk merekam momen dengan ponsel mereka, sementara yang lain berbicara dengan nada pelan. Tiba-tiba, seorang pria tua melangkah maju, cahaya matahari memantul dari topi militer lusuh yang dikenakannya. Suaranya memecah bisikan, "Itu bukan anjing biasa." Ekspresinya serius, wajahnya dipenuhi kerutan pengalaman, sambil menunjuk langsung ke arah Rex. "Aku mengenali sikap itu. Itu K9. Kerumunan serentak terkejut, bahkan Vince tampak terperanjat. Emily terlihat bingung saat ia menoleh ke arah pria itu. "Maksud Anda apa?" "Dia adalah anjing penuntun saya," katanya, menggenggam tali Rex lebih erat, suaranya lirih. Pria tua itu melangkah lebih dekat, mengangguk perlahan dengan sikap penuh keyakinan. "Mungkin sekarang dia adalah anjing penuntunmu, Nona,
tapi aku yakin dia pernah bertugas sebelum ini. Konsentrasi itu, gonggongan itu adalah naluri, jenis yang hanya dimiliki anjing militer terlatih. Pengungkapan itu membuat Emily terpana. Ia berlutut di samping Rex, jemarinya merayap ke dalam bulu tebal anjing itu, memandangnya dengan pandangan baru. "Rex!" bisiknya, suaranya mengandung kekaguman sekaligus rasa tidak percaya. Selama ini, Emily tahu Rex memiliki sifat luar biasa. Tetapi, kedalaman sejarah hidupnya menjadi penemuan yang mengejutkan. Pria tua itu berbicara lagi, nada suaranya penuh penghormatan. Anjing seperti dia adalah pahlawan. Mereka dibentuk untuk medan perang, melindungi tentara, dan menghadapi bahaya. Reaksinya terhadap pria ini adalah naluri, melihat potensi ancaman. Tatapannya mengeras sejenak saat ia melirik Vince, yang kini terlihat jelas merasa tidak nyaman. Keberanian Vince telah sepenuhnya lenyap. Ia mundur lebih jauh, posturnya meluruh. "Aku tidak tahu," gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Penjaga taman melangkah lebih dekat, suaranya tegas. "Tidak tahu bukan alasan untuk perilaku Anda. Anda beruntung anjing ini menunjukkan pengendalian diri." Sikap Rex sedikit melunak, tetapi matanya tetap waspada, mengawasi Vince untuk memastikan tidak ada kesalahan lain. Emily menghela napas gemetar, jantungnya berdetak kencang saat mencoba memahami kenyataan baru tentang Rex. Kerumunan di sekitarnya mulai berbisik dengan rasa hormat yang baru. Pandangan mereka terpaku pada Rex, yang kini tidak lagi dianggap sekadar anjing penuntun, melainkan pelindung yang gagah berani. Ekspresi penjaga taman mencerminkan otoritas bercampur rasa jijik saat ia berbicara kepada Vince. "Kau selesai di sini," perintahnya tajam, memberi isyarat agar Vince pergi. Namun Vince ragu, matanya gelisah, melirik antara Rex dan pria tua yang baru saja mengungkapkan latar belakang Rex. Bisikan kerumunan semakin keras dan seseorang berteriak, "Panggil polisi!" Vince mengumpat pelan, wajah kerasnya hancur di bawah tekanan tatapan orang banyak. Rex, meskipun sedikit lebih tenang, tetap waspada, matanya tajam menatap Vince, siap bertindak jika terprovokasi lagi. Di sekitar Emily, suasana terasa berputar, penuh kekacauan. Rex, seekor anjing militer. Pikirannya dipenuhi dengan pengungkapan pria tua itu tentang zona perang, tentara, dan ancaman. Ia berlutut di samping Rex. Sentuhannya lembut namun gemetar saat ia membelai bulu anjing itu. "Rex!" bisiknya pelan, nadanya penuh penghormatan, seolah mencoba memahami bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia menoleh ke arah Emily, matanya yang tajam sejenak melembut sebelum kembali mengunci pandangan pada Vince. Tatapannya yang penuh keteguhan memancarkan kesetiaan yang begitu mendalam, membuat Emily terharu. Siapakah sebenarnya anjing yang telah menjadi teman setianya selama bertahun-tahun ini? Pria tua itu mendekat lagi, wajahnya serius namun lembut. "Nona, Anda harus tahu bahwa anjing seperti dia tidak pernah benar-benar kehilangan latihannya. Itu tertanam dalam diri mereka, siap muncul kapanpun mereka merasa Anda membutuhkannya. Dan hari ini dia percaya bahwa Anda memerlukannya." Air mata menggenang di mata Emily saat ia mengingat setiap kali Rex tampak terlalu waspada atau protektif, setiap gonggongan yang tiba-tiba menghentikannya. Selama ini ia selalu menganggap Rex hanya sebagai anjing penuntun, tetapi kini ia sadar bahwa Rex selalu menjadi lebih dari itu. Sementara itu, Vince tampak semakin tidak nyaman. Oke, gumamnya sambil mundur. "Aku tidak bermaksud jahat." Penjaga taman tidak terpengaruh. "Itu bukan hakmu untuk memutuskan," balasnya tajam. "Kau sudah membuat cukup banyak masalah." Vince berjalan ke arah pintu keluar, bahunya merosot, dengan penjaga taman memastikan ia tidak kembali. Kerumunan perlahan mulai bubar, meskipun beberapa orang tetap tinggal, mata mereka masih tertuju pada Emily dan Rex. Pria tua itu juga tetap berada di sana,
memandangi Rex dengan ekspresi penuh hormat. Saat bisikan kerumunan mulai mereda, Emily duduk diam di bangku, mengelus punggung Rex. "Kamu selalu menjadi pelindungku," bisiknya, suaranya bergetar. "Tapi aku tidak pernah menyadari sejauh mana kamu akan melindungiku." Rex tetap di sisinya, kini tenang, matanya mengawasi taman, seolah memastikan ancaman benar-benar telah berlalu. Bagi Emily, taman itu telah berubah dari tempat peristirahatan yang tenang menjadi tempat di mana ia menemukan sebuah kebenaran tak terduga yang mengubah pandangannya tentang Rex dan dirinya sendiri selamanya. Malam itu, ia duduk di tepi sofa sederhana miliknya, memandang Rex yang berbaring di kakinya. Peristiwa hari itu terus berputar di pikirannya, dari permusuhan Vince, intervensi penjaga taman yang tepat waktu, hingga pengungkapan sejarah Rex yang paling berarti. Tangannya terhenti di atas keyboard laptopnya, ragu. Apa sebenarnya yang harus ia cari? Meski awalnya ragu, kata-kata sejarah K9 militer akhirnya terlintas di pikirannya, membawanya menjelajahi berbagai artikel dan kisah. Pemahamannya tentang latar belakang Rex semakin luas. Anjing-anjing ini bukan sekadar terlatih, mereka adalah pejuang sejati. Dilatih untuk mendeteksi bahaya, melindungi penangan mereka, dan tetap tenang di bawah tekanan. Setiap sifat itu mencerminkan perilaku Rex hari itu, tetapi juga memunculkan lebih banyak pertanyaan. Apa saja yang telah ia alami? Siapa saja yang pernah menjadi rekannya dalam tugas? Bagaimana akhirnya ia bisa menjadi milik Emily? Pikiran tentang Rex yang menghadapi situasi-situasi berbahaya membuat Emily merasa campuran antara kebanggaan dan kesedihan. Ia menutup laptopnya dan duduk di lantai di samping Rex. Sambil mengelus bulu tebalnya, ia berbisik pelan, "Aku selalu mengandalkanmu, Rex. Tapi sekarang aku benar-benar memahami siapa dirimu sebenarnya. Kamu sudah melewati begitu banyak hal, ya?" Mendengar suaranya, telinga Rex bergerak, dan ia mendekatkan tubuhnya ke Emily. Untuk pertama kalinya, Emily merasakan lebih dari sekadar ketergantungan pada Rex. Ia merasakan ikatan mendalam yang dibentuk oleh kekuatan diam-diam Rex dan pengabdiannya yang tak tergoyahkan. Keesokan harinya, Emily mengambil langkah nyata. Ia menghubungi organisasi veteran setempat, menceritakan kejadian baru-baru ini, dan menanyakan informasi tentang masa lalu Rex. Wanita di ujung telepon berjanji untuk menyelidikinya. Banyak K9 yang sudah pensiun dialihfungsikan untuk peran baru seperti penuntun atau terapi, jelasnya. Itu membantu mereka mempertahankan rasa tujuan setelah masa tugas mereka. Kata tujuan itu begitu beresonansi dalam diri Emily, kini dengan makna yang jauh lebih dalam. Rex tidak sekadar ditugaskan untuk membantunya. Ia telah melindungi Emily dengan cara yang baru, sekarang ia pahami. Setelah pembicaraan itu selesai, Emily berjongkok di samping Rex sekali lagi. "Kita akan mencari tahu bersama," katanya dengan lembut, menyunggingkan senyum kecil. Rex merespons dengan sedikit kibasan ekornya, kehadirannya yang tenang memberikan rasa nyaman. Apapun yang akan mereka temukan tentang masa lalunya, Emily yakin akan satu hal. Rex lebih dari sekadar anjing penuntun. Dia adalah pelindung, sekutu, dan pahlawannya. Seminggu setelah insiden di taman, misteri tentang latar belakang Rex masih menghantui pikiran Emily. Setiap momen, hening seolah-olah mengulang kembali kata-kata pria tua itu. Itu K9. Dia terlatih untuk pertempuran. Rex selalu tampak luar biasa, tetapi kesadaran bahwa ia sebenarnya tahu sangat sedikit tentang kehidupan sebelumnya membuat Emily merasa sangat tersentuh. Selama ini ia mengandalkan Rex untuk membimbingnya, namun sekarang ia merasa memiliki tanggung jawab mendalam untuk memahami dan menghormati kehidupan yang pernah Rex jalani sebelum bersamanya.
Suatu sore, ketika Emily sedang bersiap untuk berjalan-jalan rutin bersama Rex, ponselnya bergetar. Ia tidak mengenali nomor yang masuk, tetapi menjawab dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang penuh harapan. "Nona Ford, ini Karen dari organisasi veteran," sapa sebuah suara lembut. "Saya berhasil menemukan beberapa informasi tentang anjing Anda." Emily menarik napas dalam-dalam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Karen melanjutkan, "ID militer anjing Anda sesuai dengan seekor K9 pensiunan bernama Bravo. Dia bertugas di luar negeri bersama seorang pawang bernama Sersan Jake Carter. Mereka menyelesaikan banyak misi bersama sebelum Bravo dipensiunkan." Nama Bravo terasa asing bagi Emily, tetapi entah bagaimana terdengar pas. "Bravo," ulangnya, nama itu terdengar aneh namun sesuai. Karen melanjutkan, "Sersan Carter telah pensiun beberapa tahun yang lalu dan saat ini tinggal di Montana. Saya bisa memberikan informasi kontaknya jika Anda ingin menghubunginya. Dia mungkin memiliki lebih banyak cerita tentang masa tugas Bravo." Emily mencatat informasi itu dengan tangan gemetar. Setelah menutup telepon, ia memandangi Rex yang berbaring tenang di kakinya, tetap waspada seperti biasa. "Bravo," bisiknya lagi. Nama itu penuh dengan kisah masa lalu yang belum sepenuhnya ia pahami. Malam itu Emily duduk di sofa, ponsel di tangannya, mencoba merangkai kata-kata yang akan ia sampaikan kepada Sersan Carter. Kegelisahan merayap dalam dirinya. Ia khawatir membangkitkan kenangan menyakitkan bagi Carter. Bagaimana jika dia lebih memilih meninggalkan masa lalunya tetap terkubur? Namun, saat ia memandang Rex, pelindung setianya selama bertahun-tahun, Emily tahu ia memiliki tanggung jawab untuk menyusun potongan-potongan cerita masa lalu Rex. Dengan menguatkan hati, akhirnya ia menekan tombol panggil. Telepon berdering 2 kali sebelum sebuah suara dalam dan serak menjawab. "Halo!" Suara itu membuat Emily bergidik, tetapi ia segera menguasai dirinya. "Halo, apakah ini Sersan Jake Carter? Nama saya Emily Ford. Dan saya rasa saya memiliki K9 Anda yang dulu, Bravo." Terdengar keheningan panjang, membuat Emily berpikir apakah sambungannya terputus. Namun kemudian suara Jake kembali, penuh dengan kejutan dan emosi. "Bravo, benarkah? Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kabar tentang dia lagi." Emily merasakan air mata menggenang saat mendengar emosi yang berputar dalam suara Jake. "Dia sudah bersamaku selama beberapa tahun," katanya lembut. "Baru saja aku mengetahui sejarahnya. Dia telah menyelamatkan hidupku dengan cara yang sulit kuungkapkan." Jake menarik napas dalam. Suaranya bergetar. "Dia juga menyelamatkan hidupku. Lebih banyak dari yang bisa kuingat. Aku harus melihatnya." Pada saat itu, Emily menyadari bahwa ini adalah awal dari babak baru, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Bravo dan pria yang pernah menjadi sekutu terbesarnya. Hari-hari setelah percakapannya dengan Sersan Jake Carter terasa begitu panjang. Jake telah mengatur penerbangan secepat mungkin untuk bertemu dengan Bravo. Meskipun Emily mencoba menjalani kegiatan sehari-harinya seperti biasa, antisipasi akan pertemuan mereka menyelimuti setiap momennya dengan rasa harap yang menggetarkan. Ia terus bertanya-tanya bagaimana reaksi Bravo. Apakah dia akan mengenali Jake? Bisakah pertemuan ini mengubah ikatan mendalam yang sekarang mereka miliki? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya saat ia mempersiapkan diri untuk hari penuh makna yang ada di depannya. Pada sore hari ketika Jake dijadwalkan tiba, Emily berdiri bersama Rex di luar apartemen kecilnya. Ia merasakan tali di tangannya sedikit bergetar saat Rex menyesuaikan posisinya, menangkap kegelisahan Emily. "Semua akan baik-baik saja, Rex,"
Bisiknya, kata-kata itu dimaksudkan untuk menenangkan dirinya sendiri dan juga Rex. Sebuah mobil berhenti dan suara pintu tertutup memecah kesunyian. Beberapa saat kemudian, suara Jake yang dalam memanggil, "Emily!" Suaranya mengandung campuran kegembiraan dan kegelisahan. Emily tersenyum gugup. "Ya, aku Emily," jawabnya. Dan dengan sedikit getaran dalam suaranya, ia menunjuk ke arah Rex. "Dan ini Bravo." Mendengar nama lamanya disebut, telinga Rex bergerak waspada. Jake berhenti, matanya tertuju pada anjing itu. Ia kemudian berjongkok perlahan dan mengulurkan tangannya. "Hei nak," gumamnya, suaranya bergetar. "Kamu masih ingat aku?" Rex tetap diam, tubuhnya tegang. Detik-detik terasa panjang dan Emily menahan napas sampai akhirnya Rex melangkah maju dengan hati-hati untuk mencium tangan Jake. Awalnya reaksinya hampir tak terlihat, tetapi kemudian ekornya mulai bergerak dan ia mengeluarkan rintihan pelan. Air mata menggenang di mata Jake saat ia dengan lembut menepuk kepala anjing itu. "Kamu ingat kan?" bisiknya dengan penuh kasih. Mendengar emosi dalam suaranya, Emily merasakan air matanya sendiri mulai mengalir. Ia selalu tahu bahwa Rex luar biasa, tetapi menyaksikan ikatan mendalam antara Rex dan Jake semakin memperkuat rasa hormatnya. Saat mereka masuk ke dalam, Jake mulai berbagi kisah tentang hari-hari mereka bersama di medan tugas. "Bravo adalah mitraku di setiap misi," ujarnya. "Dia telah menyelamatkan nyawaku berkali-kali. Dia pemberani dan aku tidak pernah membayangkan akan melihatnya lagi." Emily mendengarkan dengan saksama, sambil mengelus bulu Rex saat Jake menceritakan pengalaman mereka bersama. Meskipun kisah-kisah itu penuh dengan bahaya dan pengorbanan, kehangatan dan rasa hormat, dalam setiap kata Jake tentang Rex terasa begitu tulus dan menyentuh hati. Malam itu, saat Jake hendak pergi, dia berlutut di samping Rex, menatap matanya. "Kamu punya kehidupan yang baik sekarang, nak," ucapnya dengan suara penuh emosi. "Aku tidak bisa meminta orang yang lebih baik untuk merawatmu." Hati Emily terasa sesak mendengar kata-katanya. "Terima kasih telah mempercayakan dia padaku," bisiknya pelan. Jake bangkit dan memberikan senyuman kecil yang menenangkan. Dia berada di tempat yang tepat. Saat melihat Jake pergi, Emily berbalik ke arah Rex dan berkata, "Kamu telah melewati begitu banyak hal, tapi sekarang kamu sudah pulang, apapun yang terjadi." Dalam beberapa hari setelah kunjungan Jake, Emily sering memikirkan cerita-cerita yang dia bagikan tentang Rex atau Bravo, nama yang dulu diberikan padanya. Kisah keberaniannya dalam pertempuran, ketangkasannya saat berada di bawah tekanan, dan keteguhannya di tengah bahaya menggambarkan seekor anjing dengan pengalaman yang melampaui apa yang bisa dimengerti kebanyakan manusia. Kesadaran ini membuat Emily kagum sekaligus merasa sedih. Setiap kali dia merasakan bulu Rex atau mengandalkannya untuk menyeberang jalan, dia bertanya-tanya berapa banyak pengabdian Rex yang dibentuk oleh kesulitan yang telah dia alami. Suatu sore yang tenang, Emily memutuskan untuk membawa Rex ke bagian taman yang terpencil, tempat yang selalu dia hindari sejak pertemuannya yang tidak menyenangkan dengan Vince. Kenangan hari itu masih menghantuinya, tetapi sekarang sudut pandangnya telah berubah. Rex bukan lagi hanya anjing pemandunya. Dia adalah pelindungnya, seorang pejuang yang telah memberikan kepercayaannya kepadanya. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan setapak, Emily dengan lembut berkata, "Aku harap kamu tahu betapa berharganya dirimu bagiku. Kamu telah melayani begitu banyak orang, tapi kamu memilih untuk tetap berada di sisiku setiap hari." Rex menyenggol kakinya dengan lembut, seolah mengakui kata-katanya. Emily tersenyum dan duduk di bangku, membiarkan Rex berbaring di kakinya. Taman itu sunyi, hanya terdengar desiran daun yang ditiup angin. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu,
Rasa damai yang mendalam menyelimuti dirinya. Namun pikiran Emily terus terngiang pada sebuah kalimat yang Jake ucapkan saat kunjungannya. Dia tidak pernah melupakan latihannya. Itu selalu ada, hanya menunggu. Dia merenungkan apakah Rex mungkin merindukan kehidupan lamanya, sensasi adrenalin, bahaya, dan tujuan yang terus-menerus. Malam itu, didorong oleh keinginan untuk lebih memahami tidak hanya tentang masa lalu Rex, tetapi juga bagaimana menghormatinya, Emily menelepon Jake sekali lagi. "Jake," katanya saat panggilan diangkat, "aku terus memikirkan apa yang kamu katakan. Menurutmu, apakah Rex, maaf, Bravo, mungkin merindukan kehidupan lamanya?" Terdengar keheningan singkat di telepon sebelum Jake menjawab. "Mungkin dengan caranya sendiri, tapi anjing seperti dia tidak hidup di masa lalu. Mereka mendedikasikan diri untuk orang-orang mereka. Dan saat ini, Emily, kamulah misinya." Kata-kata Jake terngiang di benaknya lama setelah percakapan mereka berakhir. Kamulah misinya. Emily selalu menganggap Rex sebagai penyelamatnya, pemandu dalam dunia yang tidak bisa dia lihat. Tapi sekarang, dia menyadari hubungan mereka bukan sekadar ketergantungan. Itu adalah hubungan timbal balik. Dia memberikan tujuan hidup bagi Rex, sebagaimana Rex memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi hidup yang baru. Hubungan mereka benar-benar merupakan kemitraan dalam segala hal. Malam itu, saat Emily duduk di lantai di samping Rex, dia berbisik dalam keheningan, "Aku akan memastikan kamu tahu betapa kamu dicintai setiap hari." Merasakan Rex menempel padanya, kehangatan kehadirannya memberikan rasa nyaman yang tiada tara. Emily tahu apapun tantangan yang mungkin mereka hadapi di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama. Dalam minggu-minggu berikutnya, pemahaman Emily tentang hubungannya dengan Rex semakin dalam. Mengenal masa lalu Rex tidak mengubah ikatan mereka. Sebaliknya, hal itu memperkaya hubungan tersebut. Setiap kali Rex membimbingnya menyeberang jalan atau mendorongnya menjauh dari bahaya, Emily merenungkan perjuangan yang telah dilalui Rex, bukan hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya bersama dirinya. Namun, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya di malam hari. Apakah ia benar-benar memberikan kehidupan yang layak untuk Rex? Suatu pagi, saat Emily menikmati kopi, ia menemukan sebuah artikel yang membahas tantangan yang dihadapi anjing militer yang pensiun dalam beradaptasi dengan kehidupan sipil. Artikel itu menjelaskan bagaimana banyak K9 kesulitan meninggalkan struktur ketat dari hari-hari pelatihan mereka, dengan beberapa menunjukkan tanda-tanda gelisah atau depresi akibat kurangnya tujuan hidup. Melihat ke arah Rex yang meringkuk nyaman di kakinya, Emily bertanya-tanya apakah ia mungkin mengabaikan isyarat halus ketidakpuasan dari Rex. Pikiran bahwa Rex mungkin diam-diam merindukan lebih banyak tujuan dalam hidupnya membuatnya sangat khawatir. Dengan tekad untuk memastikan kebahagiaan Rex, Emily mulai mencari cara untuk memperkaya rutinitas sehari-harinya. Ia menemukan program yang dirancang khusus untuk anjing layanan yang telah pensiun, menawarkan aktivitas yang meniru lingkungan pelatihan mereka sebelumnya. Bersemangat untuk mencoba peluang ini, Emily menelepon salah satu organisasi tersebut pada siang itu. Ia menceritakan latar belakang Rex kepada seseorang di telepon yang merespons dengan antusias. "Kami sangat senang untuk mengevaluasi Rex," kata wanita itu dengan hangat. "Sesi-sesi ini dirancang bukan hanya untuk membuat mereka tetap aktif, tetapi juga memberikan rasa kepuasan yang mendalam. Sepertinya Rex akan sangat menikmati ini." Minggu berikutnya, Emily dan Rex tiba di sebuah fasilitas luas yang dirancang untuk anjing militer yang telah pensiun, lengkap dengan lapangan terbuka, jalur rintangan, dan area khusus untuk latihan. Saat mereka melewati gerbang, sikap Rex berubah, telinganya terangkat,
dan ekornya bergoyang pelan, tanda semangatnya yang kembali menyala. Emily merasakan kegembiraan Rex dan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah potongan yang hilang dalam kehidupan barunya. Seorang pelatih menyambut mereka dengan ramah, berlutut untuk bertemu Rex di tingkatnya. "Ini pasti Bravo," katanya dengan senyum. "Mari kita lihat apa yang masih dia ingat." Rex segera diajak melalui berbagai latihan, melacak, ketangkasan, dan deteksi aroma. Emily mengamati dari bangku dekat, hatinya membuncah saat Rex menunjukkan keterampilan yang lama terpendam, bergerak dengan presisi dan kepercayaan diri yang sangat berbeda dari kesehariannya. Tampak jelas bahwa bagian dari dirinya yang sebelumnya tertahan kini benar-benar bangkit kembali. Setelah sesi selesai, pelatih kembali dengan ekspresi kagum. "Dia luar biasa," komentarnya, "seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan dinas." Emily merasakan campuran kebanggaan dan kesadaran mendalam tentang kemampuan Rex yang tetap tak tergoyahkan. Malam itu, kembali ke kenyamanan rumah mereka, Emily berlutut di samping Rex dengan lembut membelai bulunya. "Kamu luar biasa," bisiknya, matanya berkaca-kaca oleh emosi. "Aku tidak ingin kamu kehilangan bagian dari dirimu itu. Apapun yang kamu butuhkan, kita akan mencari jalan bersama." Rex merespons dengan bersandar padanya. Kehadirannya memberikan rasa tenang yang menenangkan. Bagi Emily, hari itu telah membuka matanya, tidak hanya pada masa lalu Rex, tetapi juga pada kebutuhannya dan potensinya. Rex bukan hanya pemandunya, tetapi juga Bravo, seekor anjing dengan cerita dan semangat yang masih jauh dari selesai. Dalam minggu-minggu setelah penilaian Rex di pusat pelatihan, Emily mulai menjalani rutinitas baru. Setiap hari Sabtu, mereka kembali ke fasilitas tersebut, di mana Rex mengikuti pelatihan yang dirancang khusus untuk K9 yang telah pensiun. Terlihat jelas bahwa Rex unggul dalam lingkungan ini, melacak aroma, melewati jalur rintangan, dan mengikuti perintah dengan ketepatan seperti anjing yang jauh lebih muda. Melihat Rex bertindak dengan tujuan seperti itu membuat Emily merasa bangga sekaligus meningkatkan pemahamannya tentang sifat sejati Rex. Suatu sore, setelah sesi pelatihan yang sangat mengesankan, pelatih memanggil Emily ke samping. "Rex luar biasa," katanya. "Dia bukan hanya K9 yang pensiun. Dia salah satu yang terbaik yang pernah saya temui. Jarang sekali menemukan fokus dan disiplin seperti ini pada anjing yang sudah lama tidak aktif." Emily tersenyum kecil meskipun rasa melankolis menyelimuti hatinya. Ia menyadari kebahagiaan Rex dalam aktivitas-aktivitas ini, tetapi ia juga khawatir bagaimana cara memenuhi kebutuhannya sambil tetap menjalani kehidupannya sendiri. "Menurutmu, apakah dia benar-benar bahagia?" tanya Emily, suaranya penuh keraguan. Wajah pelatih itu melunak. "Bagi anjing seperti dia, kebahagiaan berasal dari memiliki tujuan, dan Emily, kamu adalah bagian dari tujuan itu." Malam itu, saat Emily duduk di samping Rex di ruang tamu yang nyaman, ia merenungkan kata-kata pelatih itu. Rex berbaring di kakinya. Napasnya tenang, kehadirannya tetap menenangkan. Ia merenungkan semua yang telah Rex berikan selama bertahun-tahun, bimbingannya, perlindungannya, kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Ia selalu berpikir bahwa ia mengandalkan Rex, tetapi kini ia menyadari bahwa ketergantungan itu bersifat timbal balik. "Kamu tidak pernah berhenti menjadi pahlawan." "Bukan," gumamnya membelai bulu Rex. "Bahkan sekarang kamu masih menjaga aku." Tidak lama kemudian, Emily menerima telepon dari Jake Carter. Suaranya hangat dan penuh keramahan, dan mereka berbicara hampir 1 jam tentang pencapaian terbaru Rex. Ketika Emily berbagi detail tentang sesi pelatihan, Jake tertawa. "Itu Bravo yang aku ingat," katanya. "Tapi ingat, peran terpentingnya adalah bersamamu. Kamu adalah keluarganya sekarang."
Kata-kata Jake terus terngiang di pikiran Emily lama setelah percakapan mereka berakhir. Keadaan Rex mungkin telah berubah, tetapi misi utamanya, melindungi orang yang dicintainya, tetap tak tergoyahkan. Suatu malam yang tenang saat berjalan-jalan, Emily dan Rex berhenti di sebuah bangku di taman, tempat yang menjadi begitu berarti sejak kisah masa lalu Rex terungkap beberapa minggu sebelumnya. Saat Emily duduk di bangku itu, udara malam yang sejuk menyelimuti dirinya. "Kamu telah melalui begitu banyak hal," bisiknya, suaranya penuh dengan rasa syukur. "Namun, terlepas dari masa lalu atau apapun yang telah kamu alami, kamu memilih untuk tetap berada di sisiku. Aku akan selalu menghargai itu." Rex seolah memahami perasaannya, menempelkan tubuhnya ke kaki Emily dengan kehadirannya yang tenang dan kokoh, memberikan rasa tenang. Dalam keheningan malam itu, Emily diam-diam berjanji untuk menghormati sejarah hidup Rex sambil menciptakan masa depan di mana Rex merasa dihargai dan terpenuhi. Bagi Emily, berbagi hidup dengan sahabat luar biasa seperti Rex yang pernah menjadi seorang pejuang, mentor, dan yang terpenting teman setianya adalah suatu kehormatan yang tak ternilai.